Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah, juga Wakil Kepala Sekolah yang telah dapat hadir dalam pertemuan koordinasi sebelum pelaksanaan penilaian kinerja guru dan penilaian kepala sekolah. Terdapat beberapa informasi yang akan disampaikan pada pertemuan ini. Yang pertama terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah, yang kedua penilaian kinerja guru, yang ketiga terkait perkembangan platform Merdeka Mengajar, dan yang berikutnya pengecekan terhadap karakter yang telah dilaksanakan selama 3 bulan. Bapak dan Ibu, untuk keberkahan acara kita dan mudah-mudahan Allah membersamai kegiatan kita, marilah kita mulai kegiatan ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, mungkin karena waktu kita terbatas, jadi saya akan menyampaikan hal yang pertama, yaitu terkait dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Untuk penilaian kinerja kepala sekolah ini, pelaksanaannya akan ada 2 tahap. Kedua tahap tersebut masih dalam proses, surat pemberitahuan sedang dibuatkan. Sebetulnya ada pemberitahuan tanggal pertama dimulainya itu kalau tidak salah tanggal 8 November. Nah, untuk menyikapi itu, maka saya akan menyampaikan teknis yang berbeda dalam penilaian kinerja kepala sekolah. Yang pertama, penilaian kinerja kepala sekolah itu mengacu pada Perdirjen nomor 6565 tahun 2020. Sebentar, saya ini. Apakah terlihat Bapak Ibu? Tinggal Bu. Oh iya, nah ini adalah salinan peraturan dari Direktorat Jenderal GTK nomor 6565 tahun 2020 yang akan dijadikan acuan untuk penilaian profesi baik guru ataupun kepala sekolah. Model yang digunakannya namanya model kompetensi. Yang pertama akan saya sampaikan terkait dengan model kompetensi untuk guru, selanjutnya model kompetensi untuk kepala sekolah. Nah, perbedaannya adalah nanti dampaknya terhadap penilaian baik guru ataupun kepala sekolah yang akan dilaksanakan pada penilaian kinerja guru dan kepala sekolah yang dilaksanakan mulai November mungkin sampai Januari ya, tergantung kepada jadwal yang diberikan oleh pihak KCD. Nah, dalam model kompetensi pengembangan profesi guru dan kepala sekolah ini, penilaiannya kalau dulu guru itu dikenalkan terdapat 4 kompetensi guru, yaitu kompetensi mulai dari pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, sekarang berubah menjadi model kompetensinya ada 3 untuk guru. Nah, nanti file ini akan saya kirimkan sehingga Bapak dan Ibu dapat mempelajari lebih dalam mengenai model kompetensi guru dan juga model kompetensi kepala sekolah. Untuk model kompetensi guru terdapat 3 kompetensi, yaitu pengetahuan profesional, praktik pembelajaran profesional, dan pengembangan profesi. Istilahnya adalah kategori. Jadi untuk penilaian guru terdapat 3 kategori kompetensi, yaitu pengetahuan profesional, pembelajaran profesional, dan pengembangan profesi. Nah, dari 3 kategori ini, Bapak dan Ibu, akan ada turunannya, yaitu namanya kompetensi. Nanti dari
dari kategori itu turunannya namanya kompetensi ya Bapak Ibu. Dari kompetensi itu nanti akan turun yang namanya indikator. Ya, akan ada indikator. Sekarang saya tunjukkan dari kategori itu ke indikatornya. Nah, untuk kategori model kompetensi guru yang nomor 1, ya nomor 1 itu tadi pengetahuan profesional Bapak Ibu ya. Nah, kompetensinya itu ada 3. Jadi kategori 1 terdiri dari 3 kompetensi dan ada 3 indikator. Nanti sekolah harus bisa mengembangkan penilaian kinerja guru dengan menggunakan kompetensi ini. Tapi kalau misalnya sekolah tidak mampu, tidak apa-apa, sekolah menggunakan penilaian kinerja guru yang mengacu pada Permendikbud RB nomor 16 tahun 2009, yaitu yang menggunakan penilaian 360 derajat. Bapak dan Ibu, penilaian ini jangan dianggap hanya berlaku untuk PNS. Penilaian kinerja guru itu berlaku untuk seluruh guru, baik guru yang berstatus ASN, P3K, NCR, ataupun honorer, ataupun pegawai yayasan, semuanya harus dilakukan penilaiannya. Untuk penilaiannya diserahkan kepada pihak sekolah dengan ada SK ya, ada SK untuk penilaian kinerja guru. Dianjurkan melibatkan pengawas, posisi pengawas boleh juga menjadi observer pada saat penilaian kinerja guru itu dilakukan. Nah, untuk penjabaran kegiatan model kompetensi guru yang akan dinilai, untuk sekarang mungkin hanya pengenalan saja dulu. Karena ini informasinya masih baru, jadi Bapak dan Ibu tidak mungkin mendadak menyusun instrumen mengikuti ini. Jadi silahkan gunakan instrumen yang ada. Ya. Nah, untuk mengenal terlebih dahulu model kompetensi guru yang pertama itu, kompetensinya ada 3, Bapak Ibu ya, bisa dicatat. Kompetensinya ada 3, ya. Untuk bukan kompetensi, kategorinya ada 3. Kategori 1 yaitu pengetahuan profesional, itu kompetensinya ada 3. Kompetensinya ada 3. Nanti kita lihat indikatornya ada berapa ya. Untuk kategori 2 yaitu pembelajaran profesional. Pembelajaran profesional itu kategorinya pembelajaran profesional, kompetensinya ada 4. Kompetensinya ada 4. Ya. Jadi kategori 2 kompetensinya ada 4. Saya ulang lagi, kalau pengetahuan profesional itu kompetensi yang diukurnya adalah guru mampu menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran. Yang kedua, guru mampu menjabarkan tahap penguasaan kompetensi pada murid. Nah, ini kemampuan tahap menjabarkan penguasaan kompetensi pada murid itu, Bapak dan Ibu, bukti fisiknya kalau dulu itu ditandai dengan penyusunan indikator pencapaian kompetensi menggunakan taksonomi Bloom misalnya. Kalau di kurikulum Merdeka dianjurkan penyusunan penguasaan kompetensi murid itu menggunakan teori Wiggins. Boleh teori Wiggins atau Marzano. Itu ya. Kalau Bapak Ibu belum mengenal ini tidak apa-apa, nanti insya Allah jika ada waktu saya akan mungkin datang ke sekolah untuk menguatkan terkait bagaimana guru mampu menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid. Namun bentuknya barangkali dalam bentuk IHT mungkin Bapak dan Ibu ya. Bisa mungkin di semester 2 diadakan IHT untuk mengenal
bagaimana guru menjabarkan perkompetensi ini ke dalam pertama perencanaan pembelajaran, kedua di pelaksanaan pembelajaran, ketiga di pada saat melakukan penilaian pembelajaran, keempat pada saat melakukan melatih dan membimbing, seperti itu. Kemudian kompetensi yang ketiga adalah menetapkan tujuan belajar sesuai dengan karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Untuk kategori yang kedua, yaitu pembelajaran profesional, kompetensinya ada 4. Ya, 4 itu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara aman, nyaman, menyenangkan. Di sini nanti akan muncul dokumen di mana guru itu tidak menjadi orang yang memicu perundungan, seperti itu. Kemudian menyusun desain, melaksanakan, merefleksikan pembelajaran yang efektif. Nanti Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana cara melakukan refleksi pembelajaran melalui tahapan namanya feedback, gitu ya. Ini ada bukti fisiknya. Kemudian melakukan asesmen. Nanti untuk asesmen akan ada 3 macam asesmen. Asesmen awal, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Kemudian pemberian umpan balik, kemudian menyampaikan laporan belajar. Laporan belajar itu juga ada 3, Bapak Ibu. Ada laporan belajar intrakurikuler, yaitu yang diajarkan setiap guru sesuai mata pelajaran. Ada laporan belajar kokurikuler, yaitu karakter, dan ada laporan belajar minat, yaitu dari ekstrakurikuler. Nah, ini yang keseluruhannya pasti ada bukti fisiknya. Kemudian mengikutsertakan orang tua atau wali murid dan masyarakat dalam pembelajaran. Ini munculnya bisa di kegiatan karakter atau di kegiatan-kegiatan lain yang bisa masuk di intra, di kokurikuler, ataupun di ekstrakurikuler. Kategori yang ketiga adalah pengembangan profesi. Nah, pengembangan profesi itu guru bisa menunjukkan kebiasaan refleksi dan pengembangan diri. Untuk kebiasaan refleksi itu ada teorinya Bapak dan Ibu. Nanti insya Allah saya sampaikan mungkin di pertemuan yang lain ya. Kemudian menunjukkan kematangan spiritual, moral, dan emosi dan berperilaku sesuai kode etik guru. Menunjukkan praktik dan kebiasaan bekerja yang berorientasi pada anak, melakukan pengembangan potensi secara gotong royong untuk menumbuhkan perilaku kerja. Kalau yang ini namanya komunitas praktisi, itu nama buktinya. Nah, Bapak Ibu sampai situ dulu, apakah ada pertanyaan terkait penilaian kompetensi guru? Jangan lupa Bapak Ibu memfoto ya, karena mungkin dibutuhkan untuk data. Fotonya boleh diunggah di grup. Silakan Pak Deden, ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Deden hilang? Ya ada. Ya, ada. Gimana Pak Deden, apa yang mau ditanyakan? Tadi merujuk kepada untuk PKG per Dirjen, mungkin itu yang terbaru ya Bu, yang 6565 itu. Iya, betul. Nah, kemarin saya menggunakan yang G 360 derajat. Ya, untuk PKG. Itu melibatkan orang tua dan rekan kerja. Sesama itu. Nah, itu bagaimana Bu untuk keterlibatan orang tua terhadap penilaian guru tersebut, sehingga itu juga ada dalam ya kuesionernya gitu ya, guru orang tua juga menilai guru ataupun rekan sesama kerja, sehingga muncullah apa yang dinamakan lampiran 1B, 1C, dan 1D. Nah itu. Nah, bagaimana Bu untuk misalnya kekompakan atau bagaimana, apakah misalnya format, saya belum mendapatkan per Dirjen yang 6565 itu, yang ada itu aplikasi yang 360 derajat itu Bu. Ya segitu dulu Bu, hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Pak Deden ini adalah wakil kurikulum dari SMA Negeri 1 Ciranjang ya. Untuk kesamaan sekarang ini Pak Deden dan Bapak Ibu semuanya, silahkan gunakan dulu penilaian kinerja guru yang mengacu ke Permendikbud nomor 16 tahun 2009 yang di dalamnya ada lampiran ABCDE dan penilaian 360 derajat itu Pak Deden, yang ada penilaian dari rekan sejawat,
penilaian dari siswa, penilaian dari kepala sekolah untuk guru ya, dan penilaian dari orang tua murid. Gunakan saja dulu yang itu yang ada. Jadi jangan terburu-buru mengubah ke Perdirjen 6565 karena kita memang belum siap. Perdirjennya memang sudah beredar sejak tahun 2020, tetapi informasi ini kan belum sampai kepada Bapak dan Ibu. Nah, sekarang ini saya perkenalkan saja dahulu. Nah, setelah itu nanti mungkin tahun ajaran Desember ya, Desember 2024 baru kita mungkin coba menggunakan Perdirjen 6565. Kalau sekarang sudah saja Pak Deden sepakat ya, gunakan yang ada. Yang penting sekolah memiliki data mengenai bagaimana performa guru di sekolahnya masing-masing. Mulai dari guru ASN, P3K, NCR, dan guru honorer atau guru yayasan. Masalah pelaksanaan penilaiannya diserahkan kepada sekolah. Misalnya dibuat dalam 2 kelompok misalnya. Untuk kepentingan SKP, misalnya Bapak Ibu melakukan penilaian kinerja untuk ASN di November. Nah, kalau untuk kepentingan SKP, guru itu paling lambat dinilainya itu minggu keempat, Bapak Ibu ya. Jangan lebih dari November, karena Desember itu digunakan untuk naik banding bagi guru yang tidak sepakat dengan nilai yang diberikan. Itu ya, kalau untuk yang ASN paling lambat November minggu keempat. Tapi bagi guru yang tidak ASN seperti P3K, NCR ataupun honorer ataupun pegawai yayasan, dipersilahkan diatur oleh sekolah pelaksanaannya. Yang dituntutnya adalah kepala sekolah melakukan penilaian kinerja guru karena itu untuk memenuhi salah satu tugas kompetensi kepala sekolah, yaitu mampu menilai kinerja para gurunya. Dalam pelaksanaannya, dipersilakan didelegasikan dengan misalnya membentuk tim penilaian kinerja guru. Seperti itu jawabannya. Maaf panjang ya. Barangkali yang lain ada yang mau menyampaikan. Ya, Pak Deden? Tadi saya udah mengirimkan file ke Ibu yang kemarin waktu konsultasi pertama itu membentuk tim itu sudah dibentuk dan saya sudah mencantumkan Ibu untuk nanti menjadi tim penilai. Baik, baik. Ya. Sesuai dengan jadwal Ibu itu bahkan tadi sudah konsultasi dengan Pak Kepala dan juga guru-guru dan siap, dan insya Allah Ibu itu ditugaskan misalnya oleh saya itu dijadwalkan untuk bahasa Inggris guru di sana, dan dia juga sepakat dan siap, kata saya jangan misalnya melihat Ibu sebagai pengawasnya, tapi justru kesalahan ataupun kekurangannya kita menjadi tahu. Gitu. Ibu itu sudah di-share-kan jadwal, udah sepakat dengan guru. Baik. Dan mudah-mudahan Ibu juga bisa nanti datang ataupun bisa langsung ke kelas untuk supervisi gitu, Bu. Ya, baik. Hatur nuhun Ibu, hatur nuhun. Sami-sami ya. Baik. Nanti saya akan lihat jatuhnya di hari apa dan jam keberapa. Kalau bisa Pak Deden pesannya 1 hari ya. Itu 1 hari, hari Selasa kalau nggak salah Ibu, tiap hari Selasa. Tanggal berapa mumpung saya ini? Minggu depan, Selasa depan mungkin Selasa depan tanggal 18 bukan? Tanggal 14. Oktober kan? Selasa itu ada tanggal 4, 11, 18, 25. Enggak, November Bu, November tanggal 7 dan tanggal 14. Tanggal 14 ya? Ya, tanggal 14. Ya. Kalau bisa Pak Deden supaya efektif mungkin saya bisa membantu berapa orang ini saya kebagiannya? Kalau Ibu itu guru bahasa Inggrisnya ada 4 Ibu. Oh, jadi sehari saya mendapatkan ya sehari ya? Mudah-mudahan sehari bisa Ibu. Oh, ya. Baik. Terima kasih Pak Deden ya atas SK-nya yang ini gerak cepat sekali ini SMA 1 Ciranjang ya. Terima kasih. Nanti SMA yang lain juga memang sudah menyusul Pak Deden, namun memang belum ada konfirmasi. Yang sudah konfirmasi yang pertama itu Cipende ya, itu tanggal 9. Tapi untuk penilaian ya Pak ya, kalau yang Cipende tanggal 9 itu belum ke penilaian kinerja guru ya. Bapak suaranya belum dibuka. Ibu demo tadi. Ya.
Kalau Cipendei sudah kan ya Pak ya, kemarin dicontohkan dengan penilaian evidence base itu sudah, Cidanjang juga sudah, pengajuan tanggalnya insya Allah nanti sekolah yang lainnya akan menyusul sesuai dengan kesiapan sekolahnya masing-masing. Pelaksanaannya jangan terlalu dipepet-pepetkan. Lihat saja kesiapan sekolahnya masing-masing. Sampai misalnya gini, selama itu masih dalam tahun anggaran Bapak Ibu ya, bukan tahun ajaran. Selama dalam tahun anggaran 2022 itu masih boleh untuk penilaian di tahun yang sekarang. Tapi kalau misalnya berpindah ke tahun anggaran 2023 juga masih boleh. Seperti itu. Tapi jangan lebih dari Juli ya. Kalau misalnya mau melaksanakannya di semester 2, jangan lebih dari Juli, karena kalau dari Juli itu sudah ada kontrak baru untuk 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 kinerja di tahun 2023-2024. Jangan terlalu mepet saja. Untuk yang penilaian kinerja guru tidak ada masalah? Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke penilaian kepala sekolah ya. Untuk penilaian kinerja, ya baik. Apa Pak? Oh gini. Pak Dedi ya? Ya di SMA Pasundan Cikalong Kulon. Kebetulan kurang lebih 2 minggu ke belakang kami itu kedatangan dari Direktorat Jensa itu untuk monitoring sertifikasi. Iya, gimana? Nah kemarin tuh kita sempat berdiskusi terkait masalah penilaian kinerja guru yang memang mungkin kebiasaannya itu hanya digunakan untuk kepentingan SKP, ASN, sementara untuk guru honor, guru yayasan, tidak terkecuali LPP3K, sepertinya tidak ada, dalam tanda kutip gitu ya, manfaat secara langsung kepada yang bersangkutan yang dinilai kepada gurunya, dalam artian untuk kepentingan naik jabatan, golongan dan lain sebagainya gitu ya. Tidak lagi untuk ASN, sehingga mereka mengakui bahwa ya harusnya memang penilaian kinerja itu dilaksanakan juga tidak terkecuali bagi guru yang honor, guru yayasan, terutama yang swasta. Ya, oleh karena itu kemarin itu memang hasil penilaian kinerja guru itu hanya guru-guru ASN aja untuk kepentingan SKP. Nah kemarin saya juga sudah memberikan format kepada kemarin kebetulan pas waktu CKS saya coba itu walaupun bukan PKG itu supervisi kepada guru-guru ya paling tidak itu sebagai langkah awal pengenalan kepada guru-guru untuk memberikan untuk melaksanakan penilaian kinerja guru selanjutnya. Yang jadi pertanyaan saya gitu ya Bu, yang jadi pertanyaan saya terkait masalah tadi bahwa PKG itu lebih kecenderungan manfaatnya bagi guru-guru yang ASN untuk kepentingan SKP, sementara untuk guru-guru yang honorer gitu secara terhadap dirinya pribadi, kalau manfaatnya untuk kepala sekolah tadi Ibu udah nyampaikan, oke, berarti kepala sekolah punya melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menilai kinerja guru. Nah, manfaatnya untuk gurunya itu sendiri kalau secara praktis oke, tapi berbicara tentang manfaat kepentingan karir dari guru honor dan yayasan itu sendiri, itu yang persoalan Bu gitu kemarin itu yang jadi masalah. Sehingga seolah dia tuh ya udah sila kalau seperti itu menjadi ini mah untuk ASN, yang untuk guru honor mah enggak disebutkan tidak perlu mah gitu Bu. Kurang lebih seperti itulah. Baik. Terima kasih Pak Dedi. Pertanyaan yang luar biasa, kritis ya Pak Dedi. Begini, penilaian kinerja guru itu wajib dilakukan tanpa melihat status guru ya. Apakah guru yayasan, honorer, ASN, NCR, ataupun yang lainnya. Semua guru wajib dinilai. Kita lihat ada bagian yang hilang di sekolah itu. Yang pertama adalah tentang rapor guru. Itu hilang di sekolah. Sebetulnya rapor di sekolah itu ada 4 Bapak Ibu. Rapor yang pertama itu adalah rapor murid yang membuatnya guru. Seperti itu ya. Jadi di sekolah itu ada 4 rapor. Nah, rapor yang pertama, rapor murid yang dibuat oleh guru. Yang kedua adalah rapor guru ya yang dibuat oleh sekolah berdasarkan penilaian kepala sekolah atau pengawas terhadap kinerja guru.
Nah, itu semua guru harus dinilai. Jadi manfaatnya adalah di sekolah bisa membuat rapor guru yang mencatat kemajuan atau kemunduran kompetensi guru dalam 5 aspek, yaitu di merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai, melatih, membimbing, dan melaksanakan tugas tambahan. Itu wajib ada rapornya. Nah, itu yang hilang selama ini. Jadi seolah-olah penilaian kinerja guru itu hanya khusus untuk para ASN. Sebetulnya semua guru itu harus memiliki rapor. Bedanya adalah kalau rapor guru itu diterbitkan oleh sekolah yang gunanya untuk mengukur perkembangan kompetensi guru dari tahun ke tahun. Seperti itu. Bedanya kalau untuk ASN, penilaian kinerja guru itu menjadi salah satu elemen yang dapat digunakan untuk kenaikan pangkat. Itu bedanya. Ya, itu. Ya. Jadi untuk sekarang ke depan berarti semua guru sebaiknya dilakukan penilaian kinerjanya. Kemudian sekolah membuat rapor gurunya. Sedikit lagi Pak Dedi. Yang ketiga adalah rapor kepala sekolah. Rapor kepala sekolah itu diperoleh dari penilaian pengawas bersama tim untuk kinerja kepala sekolah. Yang keempat adalah rapor pendidikan, yaitu penilaian yang dilakukan secara komprehensif yang menilai institusinya sebagai sekolah itu sendiri. Jadi di sekolah itu ada 4 ya, rapor pendidikan yang menilai sekolah, rapor kepala sekolah yaitu yang dinilai melalui PPKKS, rapor guru yang dinilai melalui penilaian kinerja guru baik oleh kepala sekolah ataupun pengawas atau tim, dan rapor murid. Nah itu Pak Dedi, enggak? Ya kurang lebih seperti itu. Memang kemarin juga yang dibicarakan itu termasuk di dalamnya beda manajemen kenaikan pangkat golongan antara ASN dan yang honorer. Beda lagi di universitas. Kalau di universitas katanya yang ASN juga bisa naik golongan karena ada penilaian kinerja dosen. Kalau misalnya di guru itu ada penilaian kinerja guru hanya untuk ASN, sementara yang guru honorer seolah tidak mempunyai kesempatan untuk bisa naik pangkat atau naik golongan. Padahal berdasarkan undang-undang guru dan dosen, sebenarnya setiap guru itu memiliki hak untuk naik golongan. Kurang lebih seperti itu. Betul. Pak Dedi, untuk di Pasundan sebetulnya sudah ada pegawai yayasan yang dikonversikan golongannya ya. Kalau tidak salah begitu ya, Bunda Eti ya. Ada. Nah, sebetulnya sekolah-sekolah swasta itu memiliki peraturan kepangkatan dan golongan yang dibuat oleh yayasan masing-masing, sehingga setiap tahun atau berapa tahun sekali yayasan yang mengatur terjadi peningkatan golongan dan jabatan yang dibuat oleh yayasannya. Betul. Namun biasanya yayasan itu lupa, dia hanya membuat pengangkatan saja, tidak memperhitungkan dan tidak pernah GTT sama yayasan aja itu. Kenaikan pangkat dan golongannya, sehingga gajinya itu flat sepanjang mereka mengajar. Nah itu kelemahannya. Mungkin nanti Bapak Ibu yang berada di bawah naungan yayasan mulai mengatur ya bagaimana mengenai kepangkatan dan golongan bagi gurunya gitu, supaya terdapat kesejahteraan. Juga ketika kepala sekolah atau pihak lain mengukur kompetensi guru itu ada alasannya gitu, selain untuk mengukur dirinya sendiri seperti itu. Betul. Ya. Ada lagi yang lainnya? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ke penilaian kinerja kepala sekolah ya, Bapak dan Ibu. Nah, untuk penilaian kinerja kepala sekolah sama sumbernya itu diambil dari Perdirjen 6565 ya. Nah, sebelum saya ke sana, di dalam Perdirjen 6565 itu, ketika menilai kinerja baik guru ataupun kepala sekolah, yang dilihat itu adalah tingkat penguasaan kompetensi dari aspek penguasaan konsep dan aspek penguasaan praktiknya, gitu. Jadi, berdasarkan hal ini, maka ketika diadakan penilaian, dilakukan secara pengamatan gitu, karena kalau untuk misalnya bagaimana seseorang itu menunjukkan penguasaan emosi tadi ya, itu tidak bisa ditanya atau maka harus dilihat dari pengamatan. Nanti ada pengamatan, ada pemantauan,
pemerolehan itu ada wawancara, ada observasi, dan ada studi dokumen. Nah, inilah yang akan digunakan untuk mendapatkan kedua informasi ini. Dan ini sebetulnya sudah biasa dilakukan, walaupun tidak menggunakan Perdirjen 6565 yang selama ini dilakukan seperti yang dilakukan tadi, dilaporkan Pak Deden ya, ada 360 derajat, itu tujuannya untuk mengecek ini, pemahaman di konsep dan di praktiknya. Seperti itu. Nah, nanti berdasarkan hasil penilaian berbeda dengan yang di Perdirjen, ada interval, yaitu sangat baik dari angka 90 sampai 100 dan seterusnya. Tapi kalau di Perdirjen 65 itu tidak menggunakan interval angka, tetapi menggunakan kualitatif yang yaitu dikelompokkan menjadi kelompok guru yang berkembang, guru layak, guru kompetensinya layak, guru kompetensinya cakap, dan guru kompetensinya mahir. Hal ini juga berlaku untuk kepala sekolah dan pengawas. Jadi sama pengaturannya seperti ini. Nah, sekarang Bapak dan Ibu kita lihat indikator-indikator dari setiap kompetensi. Ini kalau Bapak Ibu gunakan nanti dapat dikembangkan untuk menyusun penilaian kinerja guru yang rinci. Misalnya, guru itu dikatakan berkembang kalau dia cirinya mampu menyusun konsep menjadi alur belajar yang urut dan meningkat kompleksitasnya. Ini bisa dilihat dari dua aspek, dari segi konsep dan praktik. Kalau dari segi konsep, kita lihat bagaimana dia menerapkan konsep ini menjadi rencana pembelajaran. Ya, misalnya di rencana pembelajarannya dia menuangkan indikator pencapaian kompetensi. Kalau ada indikator pencapaian kompetensi, kita bisa melihat apakah ngajarnya itu urut dan kompleksitasnya meningkat atau tidak. Ya, kalau dia bisa sampai situ, artinya guru itu kemampuan kompetensinya itu berkembang untuk ini kompetensi menganalisis struktur dan alur pembelajaran. Kemudian yang kedua, dikelompokkan layak kalau dia bisa menjelaskan tambahannya. Disebut cakap kalau bisa menyebutkan keterkaitannya dengan konsep disiplin ilmu yang berbeda. Disebut mahir kalau mampu menggerakkan guru lain, seperti itu. Nah, nanti dilihat dari dua aspeknya. Kemudian yang ini juga sama ya, menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid, dilihat dari konsepnya dulu. Nanti ditanya dari segi konsep, karena dua ya, ada konsep dan ada praktik. Dari segi konsep, apakah guru itu bisa menjelaskan penguasaan pengetahuan murid berdasarkan pemahaman proses belajar. Nanti ditanya apakah misalnya guru itu tahu kalau murid itu memiliki profil yang berbeda, minat yang berbeda, kesiapan belajar yang berbeda. Kalau saya telusuri misalnya, kesiapan belajar murid itu ada berapa macam. Nanti misalnya kalau dia bisa menjelaskan ada 4. Yaitu ada yang perlu intervensi khusus, ada dan yang lainnya. Nah, itu pertanda bahwa guru tersebut ada pada posisi berkembang, seperti itu. Nah, penjelasan ini Bapak dan Ibu tidak bisa saya jelaskan di sini karena perlu waktu yang cukup kelihatannya ya. Dan istilahnya juga masih baru, ini jadi agak membingungkan kalau diterangkan apalagi sore-sore seperti sekarang ini ya. Kemungkinannya sudah terlalu lelah ya, tapi insya Allah nanti saya berikan perdirjennya, nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Sebentar, saya ngecas dulu. Nah, ini untuk guru Bapak dan Ibu ya. Jadi setiap kategori itu memiliki kompetensi, setiap kompetensi memiliki indikator. Kalau kita lihat tadi ya, kompetensi pertama yaitu pengetahuan profesional memiliki kompetensinya 3. Kompetensi itu punya indikator. Nah, kompetensi yang ini yang pertama, kompetensinya itu ini struktur dan alur pengetahuan memiliki indikatornya ada 4. Ya, kalau dulu indikator guru itu kalau dilihat dari Permendikpan itu ada 64. Di sini juga nggak beda jauh Bapak Ibu kalau dilihat dari jumlah indikatornya. Saya akan skip bagian ini, nanti Bapak Ibu pelajari saja. Nah, saya akan masuk ke kompetensi kepala sekolah. Kompetensi kepala sekolah juga ada di file ini, sama. Cari saja untuk yang kepala sekolah, yaitu salinan lampiran 2. Ya, itu namanya kalau untuk kepala sekolah itu model kompetensi kepemimpinan sekolah.
Untuk model kompetensi kepemimpinan sekolah, kompetensinya ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengembangan diri dan orang lain. Nah, ini namanya kategorinya. Ya, kategorinya itu ada 4. Ya, kompetensi untuk kategori 1 ada 4. Kemudian kategori yang kedua, kepemimpinan pembelajaran. Kompetensi yang ke-1 namanya pengembangan diri dan orang lain. Kompetensi yang, kategori 2 namanya kepemimpinan pembelajaran. Kompetensinya juga ada 4. Kategori yang keempat adalah kepemimpinan manajemen sekolah. Kompetensinya ada 2. Dan yang keempat, kepemimpinan pengembangan sekolah. Kompetensinya ada 2. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dari segi istilah saja, saya saja masih belepotan Bapak Ibu ya. Jadi ada kategori, ada kompetensi, ada indikator, seperti itu. Nah, kategori untuk kepala sekolah itu ada 4, indikatornya bisa nanti Bapak Ibu pelajari. Nah, nanti yang dikembangkan di aplikasi PPKKS itu ini Bapak dan Ibu. Nah, nanti tentu saja Bapak Ibu akan sangat repot untuk menemukan atau untuk menunjukkan buktinya terkait bahwa Bapak Ibu itu menguasai kompetensi yang sedang disasar. Sebagai contoh misalnya kita lihat Bapak Ibu ya, penyasaran untuk kompetensi yang pertama. Nah, baik untuk kepala sekolah ataupun guru sama, yang dicek itu ada 2 ya. Kalau guru itu mulai konsep serta prakteknya, tapi kalau untuk kepala sekolah yaitu praktek dan orientasi praktek kepemimpinannya dan orientasi kepemimpinannya. Ini yang akan dilihat Bapak dan Ibu. Praktik kepemimpinannya seperti apa, orientasi kepemimpinannya seperti apa. Kalau praktik kepemimpinannya itu adalah bagaimana Bapak Ibu melaksanakan tupoksi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Kalau orientasi kepemimpinan itu terkait dengan dampak atau efek dari pelaksanaan tupoksi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Pengelompokannya ada 2, yaitu pengelompokan ininya ya. Kalau untuk pengelompokannya ada 2, yaitu ini ya, praktik kepemimpinan dan orientasi. Tapi untuk kelompok dalam hal kompetensinya ada 4, sama dengan guru, yaitu berkembang, layak, cakap, dan mahir. Sebagai contoh misalnya Bapak dan Ibu, untuk kategori 1, ini kategori 1 ya, karena tadi ada 4 kategori. Kalau belum hafal tidak apa-apa. Ya. Untuk kategori yang pertama, yaitu pengembangan diri dan orang lain, kompetensi yang pertamanya ini, karena tadi untuk kategori 1, kompetensinya kan ada 4, ini yang nomor 1. Yang nomor 1 itu indikatornya ada 4. Nah, contohnya, mengenali potensi diri dalam kepemimpinan pendidikan. Untuk mengenali potensi diri dalam kepemimpinan pendidikan, Bapak Ibu, bukti fisiknya itu ada di pengawas, yaitu pengawas melakukan coaching kepada kepala sekolah. Nah, sejauh ini, coaching itu baru saya laksanakan kepada kepala SMA Negeri 1 Ciranjang dan SMA Negeri, dan rencananya ke kepala SMA Negeri 1 Cipendei, karena mereka berada di sekolah penggerak. Nah, untuk Bapak dan Ibu, bagaimana yang tidak sekolah penggerak, tetapi Bapak Ibu itu harus mengenali ini, ya, mengenali ini melalui proses coaching sebetulnya yang dilakukan oleh kepala sekolah, yang dilakukan oleh pengawas sekolah kepada kepala sekolah minimal 1 kali dalam 1 bulan. Nah, untuk bukti ini jika Bapak Ibu tidak memilikinya, nanti dokumennya akan dicari dalam bentuk yang lain. Karena Bapak Ibu terus terang saja, Perdirjen 6565 ini baru diterapkan di sekolah penggerak. Tetapi penilaian kinerja kepala sekolahnya itu disepakati ternyata se-Jawa Barat menggunakan yang ini Bapak dan Ibu. Jadi sekarang jangan terlalu bingung. Yang ada saja yang ditunjukkan, jangan mengada-ada, jangan merepotkan diri gitu. Karena kalaupun mengada-ada, saya rasa itu akan jadi kerepotan Bapak Ibunya. Jadi tunjukkan apa yang ada saja supaya apa ya, tidak terjadi kehebohan gitu. Walaupun memang
aplikasi yang digunakannya itu mengacu ke aplikasi yang ideal seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, Bapak Ibu, indikatornya mengambil inisiatif, menetapkan tujuan, merencanakan pengembangan diri sesuai dengan kebutuhan kepemimpinan pendidikan yang dihadapi. Pengembangan diri kepala sekolah itu, Bapak dan Ibu, bukti fisiknya itu ditandai dengan lembaran refleksi. Setelah ada lembaran refleksi, Bapak dan Ibu membuat RTL. Setelah RTL, Bapak dan Ibu membuat program. Setelah membuat program, melaksanakan program, memonitoring program, mengevaluasi program, kemudian melakukan refleksi apakah program itu berhasil atau tidak. Nah, seabrek itu gitu ininya, dokumennya. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu jangan jadi khawatir. Apa yang Bapak Ibu miliki saja sodorkan, tapi paling tidak sekarang Bapak dan Ibu kepala sekolah tahu dulu, oh yang akan dinilai itu ini, yang mampu saya tunjukkan itu dokumen yang dimilikinya baru ini, tidak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Karena insya Allah nanti pada saat penilaian kepada Bapak Ibu, saya akan hadir juga sebagai penilai, selain dari satu penilai yang lain. Kemudian kategori yang ke-1 saya lanjutkan ya, untuk kompetensi yang keduanya adalah mengembangkan kompetensi warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran itu, kalau Bapak Ibu mau ideal, pembelajaran itu ada 3 tadi ya, ada intrakurikuler, ada kokurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Nah, bagaimana kepala sekolah ini mengembangkan kompetensi warga sekolah? Salah satu pintunya itu kepala sekolah memiliki SK komunitas praktisi. Karena komunitas praktisi itu tujuannya adalah untuk mengembangkan kompetensi warga sekolah. Kalau memiliki SK komunitas praktisi, maka akan memiliki program bagaimana pengembangan warga sekolah. Saya yakin mungkin tidak semua sekolah memiliki itu, Pak. Paling juga Bapak Ibu guru boleh menyodorkan misalnya untuk mengembangkan kompetensi warga sekolah, kepala sekolah memberi izin untuk guru mengikuti misalnya MGMP atau melakukan kegiatan MGMP di lingkup sekolah atau mengikuti pelatihan di luar sekolah. Misalnya ada webinar atau mungkin ada kegiatan di platform Merdeka Mengajar, ini juga bisa dijadikan sebagai bukti bahwa kepala sekolah itu berusaha mengembangkan orang lain, yaitu warga sekolah ya, yang dimaksud warga orang lain itu melalui kegiatan-kegiatan di dalam atau di luar sekolah. Ya, kemudian kepala sekolah itu harus punya bukti memetakan kebutuhan belajar warga sekolah. Nah, ini dari mana taunya? Dari hasil penilaian kinerja guru. Jadi sekolah swasta pun tadi ya Pak Dedi dari sekolah SMA Pasundan, jadi kepala sekolah itu wajib melakukan penilaian supaya tahu kebutuhan guru itu apa saja. Jadi misalnya gini, berdasarkan hasil penilaian kinerja guru, misalnya oh terdapat guru yang sangat tinggi kompetensinya sudah berkembang misalnya di kompetensi nomor 2. Sementara ada guru yang perlu bimbingan, perlu pendampingan, misalnya di kompetensi yang ketiga misalnya. Nah, itu diketahuinya dari penilaian kinerja guru. Jadi, ini kedua hal ini saling terkait. Nah, ini tidak akan saya bahas secara mendalam, tetapi Bapak dan Ibu dari keempat kompetensi tersebut dituangkan sebetulnya di penilaian kinerja kepala sekolah. Kalau Bapak Ibu saya sudah mengirimkan filenya, kalau tidak salah Bapak Ibu nanti di sana bisa menemukan file untuk penilaian kinerja kepala sekolah ya. File penilaian kinerja kepala sekolah itu bentuknya seperti ini. Kalau sudah sempat dibuka Bapak dan Ibu, nah ininya pelaksanaannya itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama adalah penilaian kepala sekolah berdasarkan Perdirjen 6565, yaitu memuat 4 kategori. Yang kedua adalah penilaian 360 derajat, yaitu menggunakan penilaian dari guru, dari siswa, orang tua, dan dari dunia usaha dan industri kalau untuk SMK. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya yang pengembangan diri ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan muncul di sini pengembangan ini
kategorinya muncul di nomor 1, kemudian yang di bawah ini ada 4, ini adalah indikatornya. Yang ini adalah kompetensinya. Kompetensinya kan tadi ada 4, kompetensi 1 ada 4, misalnya mengenali potensi diri dalam kepemimpinan pendidikan. Untuk sementara Bapak dan Ibu, lihat, gunakan ini saja dulu yang ada ya, karena untuk mendapatkan data yang ideal, saya yakin belum siap untuk tahun sekarang. Nah, jadi Bapak dan Ibu cermati saja, untuk Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dipersilakan mencermati dokumen pendukung atau bukti fisik pendukung yang bisa diidentifikasi, sehingga pada saat nanti penilaian tidak terlalu tergopoh-gopoh. Tapi jangan mengada-ada, jadi sodorkan yang ada saja, seperti itu ya. Itu untuk kompetensi yang ke-1. Kompetensi yang kedua ada di bawahnya. Nah ini, kompetensi yang keduanya mengembangkan kompetensi warga sekolah. Nah, di sini Bapak dan Ibu belum muncul kata komunitas praktisi, karena istilah komunitas praktisinya pun baru dikenalkan sebulan yang lalu. Jadi tidak bisa dituangkan di sini, karena tidak semua sekolah mengenal itu. Untuk kompetensi yang kedua ada 5 indikatornya. Kompetensi yang ketiga ini ada 5 indikator, bukti-buktinya ada di sini. Kemudian yang berikutnya, kenapa? Oh, yang keempat ini ya. Jadi kategori 1 ada 4 kompetensi dan indikatornya, jika dijumlahkan begitu banyak Bapak Ibu ya. Yang ini. Selanjutnya ke kategori yang kedua dan seterusnya sampai semuanya selesai. Ditambah ini penilaian yang dilakukan oleh, kalau yang ini sama dengan yang sebelumnya Bapak dan Ibu ya. Tinggal dicentang dengan nanti komposisinya berapa persen dari jumlah jumlah siswa, mungkin nanti akan ditentukan. Nah, ini untuk penilaian kepala sekolah. Nah, nanti untuk penilaian kinerja kepala sekolah, Bapak dan Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Pak Dedi masih angkat tangan? Pak Dedi Haryanto? Di Haryanto. Baik, di Haryanto ya. Iya. Atau Pak Dedi Suwanda juga boleh, ada yang mau ditanyakan Bapak? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya setelah sudah lama membaca Perjanjian 6565 itu dan sudah membuat juga mempelajari tentang itu, dan karena saya tidak memiliki data tentang raport guru, jadi sementara sebetulnya untuk raport guru saya akan menggunakan perjanjian ini gitu 6565. Hanya saja ya datanya belum lengkap semua ya, baru dapat ya hasil supervisi. Nah, mungkin yang lainnya kan harus ada wawancara, harus ada dokumentasi juga belum saya buka. Ini baru mau dilaksanakan ini. Tapi sudah saya siapkan di raportnya, akan saya buat yang itu gitu, sesuai dengan Perjanjian 6565. Gitu. Karena yang lainnya nggak punya data gitu, terutama yang honorer. Itu barangkali Bu yang saya tanyakan, dan bersekali kalau yang ini dipergunakan sehingga nanti hasilnya juga mungkin untuk kepala sekolah juga mungkin jadi bukan angka lagi Bu ya. Nah, saya harapnya seperti itu, jadi bukan angka lagi yang keluarnya, tapi tadi ya BLLM gitu ya. Itu aja ya. Terima kasih Bu. Ya, baik. Karena sekarang waktunya mepet ya Bapak, jadi laksanakan yang bisa dilaksanakan. Ya, jangan terlalu memaksakan diri ya, karena kondisinya yang pertama memang aplikasi ini baru, yang kedua sosialisasi Perjanjian 6565-nya juga belum ya kepada para kepala sekolah dan guru. Jadi apa yang Pak Dedi laksanakan itu sudah luar biasa. Kemudian tentang penilaian Pak Dedi memang sebaiknya ideal. Jadi begini misalnya, untuk penilaian rapor guru nilainya apa adanya. Baik mau PNS, P3K, semua guru kalau untuk rapor guru nilainya apa adanya.
Tetapi untuk nilai yang diunggah untuk SKP, jangan apa adanya. Berikan kepatutan dan kelayakan, karena itu terkait dengan kenaikan pangkat para guru. Kenapa rapor guru nilainya apa adanya? Supaya gurunya bisa berefleksi dan bercermin atau meningkatkan kompetensinya atau mempertahankan kompetensi yang sudah bagus atau berbagi kompetensi yang sudah bagus kepada guru yang lain. Itu makanya untuk buku rapor guru mah nilainya betul-betul apa adanya, seperti itu. Mudah-mudahan disepakati ini ya. Ya, Bu. Tapi kalau untuk kenaikan pangkat, mangga diatur itu, disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan atau kebiasaan yang biasa dikembangkan di sekolah, seperti itu. Mangga itu diatur. Ya. Ada lagi yang lainnya? Maaf, itu pelaksanaan PKKS sekitar bulan. Untuk PPKKS, karena ini waktunya mepet, sementara SK dari KCD belum terbit, kemarin itu baru ada informasi ini Pak, akan dimulai tanggal 8 November katanya. Tetapi didahulukan untuk yang sekolah negeri terlebih dahulu, karena keterkaitannya dengan nilai SKP untuk kepala sekolah. Kecuali untuk kepala sekolah swasta yang PNS, itu akan didahulukan. Ya, untuk kepentingan SKP. Tapi untuk kepala sekolah yang tidak membutuhkan nilainya dikonversikan ke SKP, nanti akan dijelaskan di surat dari KCD. Oh iya, iya. Terima kasih informasinya. Ya. Ada lagi yang lainnya, Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Yang ketiga, poin yang harus kita diskusikan adalah terkait dengan perkembangan Bapak Ibu mengakses ke platform Merdeka Mengajar. Nah, untuk platform Merdeka Mengajar, Bapak dan Ibu dianjurkan sekarang baik kepala sekolah ataupun guru sudah bisa masuk ke elemen bukti karya, Bapak dan Ibu, namanya bukti karya, masuk ke sana sekarang kalau memungkinkan. Karena mohon maaf saya memberitahukannya lambat ya Bapak dan Ibu, seharusnya itu diunggah paling lambat kalau mau bukti karyanya direkognisi oleh kementerian dan diikutkan pada lomba, itu dilaksanakannya itu pengirimannya paling lambat tanggal 30 Oktober kemarin. Nah, yang sekarang Bapak Ibu harus laksanakan ini kan yang assessment mungkin jangan dulu diakses karena terlalu banyak. Yang ini yang diakses sekarang Bapak Ibu tuh sampai Desember, jangan lupa harus sudah selesai yang ini ya, pelatihan mandiri. Tetapi kalau yang sudah misalnya, silakan masuk ke sini Bapak dan Ibu, masuknya ke bukti karya. Caranya klik bukti karya. Nah, kalau mau melihat karya orang lain, dilihat-lihat aja dulu seperti ini. Oh, orang lain melakukan ini dan itu gitu. Silakan saja seperti ini ya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau mengunggah bukti karya, caranya klik karya saya, kemudian klik tambah karya. Nah, kalau Bapak Ibu kepala sekolah, yang bisa diunggahnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kepala sekolah itu bisa mengunggah 6 macam. Bisa tentang kepemimpinan sekolah, bisa tentang praktik pembelajaran. Kalau untuk kepala sekolah tentu saja bukan praktik mengajar Bapak Ibu ya, tapi praktik bagaimana kepala sekolah itu melakukan pembelajaran kepada guru dengan metodenya boleh coaching, mentoring, atau yang lainnya gitu. Seperti misalnya melalui workshop ataupun yang lain. Nah, ini praktik pembelajaran untuk kepala sekolah ya. Kemudian praktik baik itu juga boleh Bapak Ibu kepala sekolah mengunggah apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah menciptakan sekolah aman, nyaman, menyenangkan dan pembelajaran berdiferensiasi itu terlaksana. Pengunggahannya itu bisa dalam bentuk dokumen, teks artinya ya, bisa dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk video. Khusus untuk video Bapak dan Ibu unggah dulu ke unggah dulu ke YouTube, baru bisa dipindahkan ke sini, di-link-kan gitu namanya ya. Kemudian untuk kepala sekolah juga boleh mengunggah modul ajar, RPP atau modul ajar. Bedanya, praktik baik itu sudah jelas tadi ya. Kalau modul ajar kepala sekolah itu bukan untuk mengajar ke kelas, tapi bagaimana kepala sekolah itu membuat rencana
pendampingan, rencana, misalnya tadi coaching untuk guru dan yang lain-lainnya itu bisa dimasukkan di sini. Kalau bahan ajar Bapak Ibu misalnya Bapak Ibu kepala sekolah memberikan pembinaan kepala sekolah misalnya terkait misalnya tentang tata tertib sekolah misalnya, itu masuk ke dalam bahan ajar. Kalau yang lainnya itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di lingkup sekolah yang menunjang terwujudnya sekolah aman, nyaman, menyenangkan, dan pembelajaran berdiferensiasi kepada murid. Nah, itu untuk kepala sekolah. Untuk guru juga sama, tetapi untuk guru tidak mengisi di kepemimpinan sekolah, ya, tapi bisa mengisi di praktik pembelajaran, praktik baik, RPP, bahan ajar, dan yang lainnya. Itu yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dan guru di PMM. Atau Bapak Ibu juga boleh berbaginya di Ayo Guru Berbagi, itu namanya ya. Itu sudah mulai harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan caranya seperti ini. Bapak Ibu masuk dulu ke akun Ayo Berbagi, sebentar, ke akun Ayo Guru Berbagi. Jadi klik saja ya, kelihatan ini, klik. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Klik saja tulisannya Ayo Guru Berbagi. Klik Ayo Guru Berbagi, ini ya, yang ini biasanya klik Ayo Guru Berbagi. Dan Ayo Guru Berbagi ini Bapak dan Ibu bisa diakses oleh semua guru ya, guru apapun, selama dia memiliki NUPTK atau dia memiliki SIM akun belajar ID. Ini bisa diakses dengan cara masuk, nanti guru itu bisa berbagi di sini, bisa berbagi, bisa juga mengambil apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau mau berbagi, ke sini kliknya. Kalau mau belajar apa yang dilakukan oleh guru lain, ke sini kliknya. Nah, itu yang harus dilakukan oleh para guru sebagai pelengkap Bapak dan Ibu meningkatkan atau pengembangan diri yang dilakukan secara mandiri oleh para guru masing-masing. Ya, karena tadi di kompetensi guru itu harus salah satunya indikatornya guru harus melakukan pengembangan diri ya. Lakukanlah dengan cara ini, masuk ke Ayo Guru Berbagi atau platform Merdeka Mengajar. Yang terakhir adalah terkait dengan ini Bapak dan Ibu, terkait dengan pengembangan karakter di sekolah. Untuk pengembangan karakter di sekolah Bapak dan Ibu, pesan Bapak Ibu ya, yang pertama, sesekali baik kepala sekolah atau wakakurikulum mengadakan sidak ke pelatih eskul Bapak dan Ibu. Kenapa? Di Tenggarai sekarang sudah ada penyusupan unsur radikalisme atau hal-hal negatif ke sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu yang harus Bapak Ibu sesekali lihat. Apa sih yang diajarkan oleh para pelatih pada saat kegiatan ekstrakurikuler? Jangan-jangan telah terjadi penanaman ideologi atau gagasan-gagasan yang bertentangan dengan filosofi pelajar Pancasila atau yang nanti memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Gitu ya. Jadi tolong dicek itu pesannya, karena sekarang di Tenggarai sudah mulai marak lagi Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, itulah empat materi yang dapat saya sampaikan. Yang pertama terkait penilaian kinerja guru, yang kedua penilaian kinerja kepala sekolah, yang ketiga adalah platform Merdeka Mengajar, dan yang keempat adalah karakter Bapak dan Ibu ya. Pesannya tolong dilihat kegiatan eskulnya. Apakah ada penyusupan-penyusupan yang tidak kita ketahui. Itu Bapak dan Ibu, terima kasih sekali atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Pak Dedi masih mute? Cukup, Bu. Baik, kalau memang cukup, terima kasih Bapak dan Ibu atas kebersamaannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya dengan Bapak dan Ibu bisa bertemu secara langsung ya. Mohon maaf kegiatannya kalau sekarang dilaksanakan secara luring karena ada keterbatasan
dari waktu Bapak dan Ibu ya. Saya tidak bisa setiap saat bisa menemui Bapak dan Ibu karena padatnya kegiatan yang harus saya laksanakan. Kalau mungkin ada yang mau disampaikan. Itu rekaman ini yang rekamannya nanti saya kirimkan Bapak dan Ibu. Ya. Itu kebetulan Wakasek kurikulum kami ada keperluan tadi nggak bisa. Iya, baik. Nanti saya kirimkan setelah ada ya. Hatur nuhun Bapak dan Ibu, mari kita tutup bersama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Yang Bu, yang ya, tadi disampaikan di share aja di grup Wakasek Bu ya. Baik. Nanti linknya saya kirimkan setelah siap ini ya, karena biasanya kalau Google Meet itu ada perlu waktu sekitar mungkin 2 atau 3 jam ya sebelum jadi gitu ya. Oh iya. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.